Ada satu cerita yang mana ada seseorang dilahirkan dalam keadaan buta. Yang mana orang ini, anggaplah kita namakan namanya Abdul Hamid. Buta, tidak bisa melihat, sehingga tidak diterima ketika sudah memasuki masa untuk sekolah, tidak diterima di sekolah-sekolah karena buta. Akhirnya belajar kepada orang tuanya, belajar baca kepada orang, belajar ngaji kepada orang tuanya, ngaji Quran. Belajar sampai bisa baca Quran. Bahkan bukan hanya bisa baca Quran, sampai hafal Al-Quran. Buta tapi hafal Quran. Bagaimana Imamul Haddad, Shahibur Ratib, beliau Allah cabut kedua matanya semenjak kecil, tapi Allah ganti dengan mata di hati. Jadi semenjak kecil tidak bisa melihat, tapi jadi orang besar, masya Allah. Hafal Quran, ilmu dikuasai luar biasa, mengarang kitab, padahal kedua matanya tidak bisa melihat. Dan disitulah si Abdul Hamid ini ketika sudah beranjak besar ada keinginan untuk menikah, namanya masa dewasa. Maka ketika dewasa keinginan untuk menikah muncul, maka berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku mau menikah. Maka si ayah mengatakan, wahai anakku, Anda adalah seorang yang buta, dan Anda tidak sekolah, dan Anda tidak punya pekerjaan, Anda miskin. Jadi kalau Anda mau menikah, susah mau cari wanita yang mau dengan Anda. Nangis sepanjang malam, nangis. Dan yang mendapatkan kesedihan di dalam hatinya luar biasa, karena merasa, ya Allah, anak ini ternyata keadaannya seperti ini, buta, tidak sekolah, tidak punya kerjaan, miskin lagi, dan wanita, siapa yang mau sama dia? Kenapa kok takdir anak seperti ini? Tapi keinginan untuk menikah kuat. Maka dia mulai semenjak itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak bacaan sholawat, baca sholawat sampai 1 bulan berlalu. Kemudian setelah 1 bulan berlalu, bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat seseorang yang wajahnya luar biasa bercahaya. Dan kemudian orang tersebut berkata kepadanya, wahai Abdul Hamid, Anda mau menikah? Iya, Anda mau menikah. Kalau Anda mau menikah, lamarlah si fulana. Anggaplah namanya Aisyah. Lamarlah Aisyah, putri daripada si fulan, yang ada di kota, di seberang kota Anda. Maka itu adalah jodoh Anda, dan itu akan menjadi istri Anda. Bangun dari tidur, ini tidak kenal siapa Aisyah binti fulan. Akhirnya cerita kepada ayahnya, wahai ayahku, aku mimpi dan diceritakan begini-begini, dan aku diperintahkan untuk melamar putri yang bernama Aisyah binti fulan di kota seberang. Maka ayahnya kaget, ente ini ada-ada aja. Aisyah bintu fulan itu seorang putri yang cantik, yang masya Allah, dan wanita yang kaya lagi. Dan ente ini siapa gitu? Bagaimana Anda mau melamarnya? Tapi ini mimpi. Ya sudah, kita coba aja. Siapa tahu nasibnya beruntung, ya kan? Dicoba, datang ke ayahnya, ke rumahnya.
Kemudian ayah sama anaknya datang, ayahnya cerita kepada ayah si putrinya, ayah Aisyah itu. Diceritakan, anak punya anak, terus terang aja, anak punya anak buta, cacat, anak sekolah, tidak punya kerjaan, miskin. Tapi anak-anak ini mau melamar putri Anda yang bernama Aisyah. Kaget itu. Si ayah bingung. Ini kok bisa melamar putri Ana? Keadaannya seperti ini. Akhirnya dia tidak bisa jawab, bingung. Si putrinya Aisyah ini diceritakan, disampaikan oleh abahnya masuk. Ya fulana putriku, ada fulan yang begini keadaannya gini. Melamar Anda, bagaimana menurut Anda? Terima aja aku tanya. Waduh, ini kok ayahnya tambah bingung, ini stres apa enggak gini. Apalagi ada masalah putrinya ini. Anak ente sadar dengan jawaban Anda? Anak sadar, terima, yakin itu jodoh anak. Loh kok bisa? Anak tadi malam bermimpi. Mimpi orang yang bercahaya. Ya mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin Rasul itu. Dan beliau mengatakan bahwasanya jodoh Anda adalah seorang laki-laki yang bernama Abdul Hamid dari kota seberang. Yang dia sifatnya atau keadaannya buta, tidak punya kerjaan, tidak sekolah. Itu jodoh Anda akan membawa Anda kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhirnya diterima. Jodoh dan menjadi suami istri. Padahal siapa si putri Aisyah dan siapa laki-laki yang Abdul Hamid ini? Berkat apa? Bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi dengan salawat insya Allah terkabul hajat.